Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini kita akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, dan kita akan mendengarkan kesaksian mereka. Kita akan mendengarkan apa visi dan misi mereka. Dan pada saat ini, dari Living for Christ Indonesia sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta yang diurapi oleh Tuhan, Pendeta Timotius Saryono dari Gereja Betel Indonesia Duku Sawah, Kecamatan Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Puji Tuhan. Shalom Pak Timotius. Shalom. Apa kabarnya Pak Timotius? Puji Tuhan, sehat. Amin, haleluya, puji Tuhan sehat. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya saat ini ya. Walaupun kita berada di antara kota ya, yang satu Jawa Tengah di Cilacap, dan kita tim Living for Christ Indonesia ada di Jakarta, tetapi ternyata tidak ada yang bisa menghalangi kita ya Pak ya. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Timotius Saryono. Nah, Pak Pendeta Timotius, boleh nih diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia bagaimana Tuhan memanggil Pak Pendeta Timotius untuk terjun di dalam ladang Tuhan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyaksikan panggilan Tuhan terhadap saya untuk melayani Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, 9 bersaudara. Kemudian pada waktu itu kurang lebih tahun 1993 ada persekutuan dekat rumah, lalu kemudian saya mulai mengikuti persekutuan itu. Kemudian setelah tahun 1999 saya selesai sekolah SMP, kemudian saya bekerja 1 tahun. Di dalam bekerja itu setiap minggu saya ke gereja, kemudian Bapak Gembala di Bandung sana dia mengajak saya supaya saya sekolah teologi. Tetapi pada waktu itu saya menolak. Saya katakan saya nggak mau karena saya ke Bandung untuk bekerja. Nah, kemudian setahun saya pulang ke kampung dan ketemulah di kampung dengan seorang hamba Tuhan yang sedang praktek di Gereja Betel Indonesia Duku Sawah ini. Lalu kemudian dia langsung katakan, apakah kamu mau sekolah teologi ya? Saya bilang, aduh, bagaimana saya bisa sekolah teologi ya? Sementara uang pun saya nggak ada. Lalu hamba Tuhan ini berkata, berangkat saja, besok berangkat dengan saya. Lalu kemudian saya menjawab, iya, siap, saya berangkat dengan beliau untuk bersekolah teologi di Banyumas. Lalu kemudian pada waktu itu uang saya yang dari merantau itu hanya tinggallah 30.000. Nah, itu sebagai modal saya untuk berangkat memenuhi panggilan Tuhan bersekolah di sekolah teologi. Di dalam bersekolah saya boleh menikmati mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa hingga sampai selesai kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian panggilan itu diteguhkan kembali ketika Tuhan percayakan untuk melayani di GBI Duku Sawah ini.
Pada awalnya ragu-ragu, apa iya saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani? Lalu sementara dengan hati yang ragu-ragu, penuh pertanyaan, saya terus berjalan, berusaha untuk melayani Tuhan. Di antaranya adalah pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Melihat keberadaan anak-anak sekolah minggu ini yang semakin hari bertambah banyak, dan kemudian melihat ruangan anak-anak yang perlu dipisah dengan tempat ibadah umum, maka saya memiliki program pada waktu itu dan saya sampaikan kepada jemaat untuk kita akan membuat satu ruangan khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Dalam hati saya pun bergetar, apa iya bisa berjalan atau tidak? Karena saya sendiri pun tidak punya uang yang banyak untuk mewujudkan gedung sekolah minggu itu. Jadi setelah itu saya tanya dengan jemaat, ada uang berapa? Saya bilang, ada uang kurang lebih 1.500.000 pada waktu itu. Lalu kemudian saya katakan, kita jalan untuk memulai pembangunan ruangan sekolah minggu. Lalu kita belanjakan itu untuk membuat pembelian besi dan membuat pondasi. Lalu jemaat ada yang berkata, mana mungkin bisa. Ya, sementara anggaran paling tidak 40 sampai 50 juta. Sementara kita ada hanya 1.500.000. Saya katakan, jalan saja. Saya yakin bersama Tuhan pasti akan terpenuhi. Dan puji nama Tuhan, setelah uang itu dibelanjakan, habislah itu, ya. Kemudian besi yang ada kita rangkai untuk membuat pondasi. Jadilah pondasi beserta pilar-pilarnya. Belum ada dindingnya dan belum juga apalagi atapnya, karena uangnya sudah habis. Begitu. Nah, kemudian kita berhenti sampai beberapa minggu, kita berhenti untuk membangunnya. Ya. Sementara pembangunannya berhenti, kami berdoa bersama dan Tuhan mengirimkan berkat yang sangat luar biasa. Ada seorang anak Tuhan yang tidak saya pikir, yang tidak saya angan-angankan untuk mendukung pembangunan ruangan sekolah minggu, justru dia berkata, saya kasih 10 juta untuk pembangunan sekolah minggu. Dan betul itu langsung pada hari itu juga dikirim. Lalu kemudian saya serahkan kepada bendahara pembangunan. Dia bilang, Ibu, ini ada berkat 10 juta. Lalu kemudian saya serahkan, saya foto dan fotonya saya kirimkan ke donatur itu. Dan puji nama Tuhan, pembangunan sekolah minggu berjalan terus sampai atap terpasang. Kemudian setelah atap terpasang kami masih bergumul lagi, Tuhan, ini bagaimana? Apa ya? Untuk ruangan anak-anakmu ini hanya dipasang atap saja sama bata, tidak dirapikan dindingnya dan juga lantainya. Sementara kami berdoa, lalu kemudian Tuhan kirimkan kembali berkat-berkatnya berupa barang, ya, yang sudah barang langsung sampai ke alamat, berupa pasir, berupa semen, berupa keramik, semua Tuhan cukupkan. Dan bahkan tenaga pun Tuhan kirimkan. Ya, jemaat yang harusnya bekerja 6 hari dibayar full,
Ya, mereka nggak apa-apa Om, kita dibayar yang 2 hari jangan. Ya, 5-6 hari kerja mereka hanya minta dibayar 4 hari kerja saja. Yang 2 hari mereka kasih secara gratis untuk pekerjaan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, ruangan sekolah minggu boleh berdiri, boleh bisa dipergunakan dengan baik, ya, kondisinya bagus, semua di keramik, ya, dengan rapi. Nah dari situ mujizat yang sudah Tuhan kerjakan ini meneguhkan, ya, panggilan saya, ya, walaupun ada jemaat yang menentang, ya, ada jemaat yang seolah-olah mengecilkan dari mana uangnya untuk membangun. Tapi ternyata ketika ruangan itu sudah tercapai, sudah jadi, orang ini justru terdiam dan ikut mendukung akan pekerjaan Tuhan, dan sekarang menjadi pemain musik di gereja kami. Ya, itu jadi sehingga melalui mujizat-mujizat ini saya diteguhkan, oh ya ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Ketika saya bertanya apakah saya benar-benar dipanggil Tuhan untuk melayani, Tuhan teguhkan dengan mujizat-mujizat yang terjadi sampai hari ini. Dan tentunya banyak mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan yang kami kerjakan di GBI Dukuh Sawah ini. Amin. Haleluya ya. Berawal dari pelayanan anak ya Pak Pendeta ya. Dari anak sekolah minggu, Tuhan taruh beban di hati Pak Pendeta luar biasa. Apalagi kalau dalam pelayanan anak ya, nggak semua orang diberikan beban untuk pelayanan anak. Tetapi Pak Timotius diberikan kepercayaan untuk melayani anak-anak. Dan di situ ternyata Tuhan memang menolong, Tuhan menyatakan mujizatnya. Betul ya Pak Pendeta ya? Ya, Tuhan ya. Betul. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ketika Pak Pendeta Timotius meresponi panggilan itu di dalam hati, maka ternyata Tuhan menyediakan semuanya. Luar biasa sekali. Pak Timotius, apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta? Ketika Tuhan mempercayakan saya untuk menggembalakan di GBI Dukuh Sawah ini, Tuhan menaruhkan hati kepada saya bahwa visi yang harus saya kerjakan adalah memenangkan jiwa-jiwa di desa Segaralango ini. Ini yang tertanam di dalam hati saya, ya, karena melalui hal ini, visi ini, ya, saya berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi lingkungan di mana saya berada dan juga gereja di mana saya melayani ini. Kemudian untuk misinya, untuk menyukseskan dari visi yang Tuhan taruhkan dalam hati saya adalah kita tentunya hidup bermasyarakat dengan baik, ya, bergaul dengan masyarakat dengan baik, akrab dengan mereka, lalu kemudian melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan Agustusan, seperti kegiatan-kegiatan lingkungan yang lain. Nah, ini kita serukan kepada jemaat, aktiflah supaya mereka melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa harus berkata banyak, tanpa harus berbicara panjang lebar, tetapi masyarakat bisa melihat
kemuliaan Tuhan Yesus yang ada pada diri kita, ya, diri saya dan juga pada jemaat. Ini yang saya serukan kepada jemaat, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan misi yang luar biasa, memenangkan jiwa-jiwa. Berarti amanat agung dipenuhi ya Pak Pendeta Timotius. Ya, apalagi tadi Pak Pendeta katakan menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Karena memang gereja berada di tengah-tengah bukan hanya untuk menjadi berkat bagi jemaatnya saja, tapi bisa menjadi berkat untuk lingkungan luar. Betul Pak Pendeta? Ya, betul. Iya. Iya. Jadi seperti misi Living for Christ Indonesia menjadi berkat. Nah, begitu juga Pak Pendeta Timotius ingin menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Betul ya Pak Pendeta ya? Puji Tuhan, luar biasa sekali visi dan misinya. Nah, kalau boleh tahu Pak Pendeta, sudah berapa anak yang Tuhan percayakan di dalam gereja GBI Duku Sawah? Untuk anak-anak sekolah minggu sekarang kurang lebih ada 35 anak. Ya, 35 anak itu terdiri dari mereka ada orang tua yang sudah berjemaat dan juga ada yang memang orang tuanya masih muslim dan juga kepercayaan begitu. Nah, puji nama Tuhan, lingkungan sekitar sangat mendukung. Nah, orang tua mereka juga mendukung. Ya, ketika hari Minggu pagi, ya, mereka mengantar anak-anak mereka untuk berangkat sekolah minggu. Nah, ini puji nama Tuhan, satu mujizat bagi saya kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, justru mereka mau menyuruh ya anaknya untuk ikut sekolah minggu begitu. Ya. Iya, puji Tuhan. Dengan anak-anak ikut sekolah minggu, anak-anak diberkati, pastinya orang tuanya juga terjun di dalam pelayanan. Ya, Haleluya. Puji Tuhan. Pak Pendeta, di dalam pelayanan Pak Timotius di GBI Duku Sawah ini, pernah nggak terjadi kendala atau kendala apa saja, masalah apa saja yang pernah dialami oleh gereja yang berada di lingkungan sekitar, yang berada berjemaat atau bertetangga? Oh, ya, iya. Jadi yang namanya pelayanan itu banyak kendala begitu. Ya, diantaranya tadi seperti ketika mau membangun sekolah minggu, justru kendalanya, halangannya datang dari dalam, ya, dari tengah-tengah jemaat. Tetapi ketika kita maju terus untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan dan mengubahkan orang-orang yang tadinya menentang justru menjadi pendukung. Demikian juga di lingkungan. Di lingkungan ada banyak juga orang-orang yang fanatik. Ya, ketika dengan orang-orang yang fanatik ini, ketika saya mendekati mereka, mereka berusaha untuk menghindar. Mereka menjauh, mencari berbagai macam alasan. Ya, lalu kemudian saya merenungkan bagaimana supaya mereka ini tidak pergi ketika saya datang. Ya, lalu kemudian melalui pendekatan-pendekatan sosial itulah saya lakukan, ya, menjadi berkat bagi mereka, mengajak jemaat bersama-sama untuk memberkati lingkungan di mana kita berada melalui kegiatan sosial, baik itu kerja bakti dan juga melalui berbagi kasih, ya, berbagi kasih dengan sembako. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Ya, dan puji Tuhan dengan melalui hal-hal ini, pendekatan-pendekatan sosial ini, mereka sekarang menjadi terbuka. Ya, kemudian ketika tahu ada Pak Pendeta datang, justru mereka menyambutnya dengan baik. Ya,
mereka menyambutnya dengan baik. Mereka berkata berani, oh silahkan Pak Pendeta, silahkan duduk di sini. Yang tadinya ketika Pak Pendeta datang, saya datang, justru mereka pergi menjauh. Tapi sekarang ketika ada pertemuan-pertemuan lingkungan, nah justru mereka, ayo sini duduk dekat saya, begitu. Nah, puji Tuhan, ya respon mereka sungguh sangat luar biasa, dan saya percaya dengan pendekatan-pendekatan ini mereka juga diberkati Tuhan. Amen. Luar biasa sekali Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Pendeta Timotius ya, dengan melakukan pendekatan sosial. Itu poin pentingnya ya. Ketika kita gereja berada di tengah-tengah masyarakat, memang harus bisa melakukan pendekatan sosial. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta Timotius dan jemaat ya, mengadakan kegiatan sosial, berbagi kasih, luar biasa. Jadinya ke masyarakat merasa, wah kita diberkati juga ketika gereja ini ada di tengah-tengah kita. Luar biasa. Amin. Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 kan Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Betul ya? Ya, jadi gimana masyarakat mau mengalami kasih Tuhan kalau kita tidak berbagi kasih dengan mereka. Dan kita sudah dipenuhi dengan Tuhan, kita mempunyai hidup dan Tuhan ingin kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Timotius. Yang terakhir Pak, apa rinduan terbesar yang Tuhan taruh di hati Pak Pendeta saat ini? Untuk saat ini kerinduan saya adalah lebih mendewasakan lagi iman jemaat, supaya dengan kedewasaan iman jemaat ini pekerjaan Tuhan, berita Injil semakin tersebar luaskan dan banyak jiwa dimenangkan sesuai visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hati saya, ya, menjangkau jiwa-jiwa khususnya untuk di desa kami ini. Dan saya percaya ketika kita bersehati, sepikir, ya, jemaat dewasa di dalam iman, saya yakin mujizat Tuhan akan lebih luar biasa lagi, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terus bertambah-tambah. Ya, dan puji nama Tuhan, ini juga merupakan satu tambahan kesaksian bahwa dengan melalui hal itu, ya, kegiatan-kegiatan sosial, ya, jemaat semakin bertambah. Ya, ini udah dalam beberapa bulan ini ada, memang tidak secepat kita membalikkan telapak tangan, tapi puji nama Tuhan ada satu keluarga, ya, yang berisi 4 jiwa, mereka sudah mau hadir ikut ibadah, ya, di hari Minggu. Nah, ini bagi saya merupakan mujizat yang luar biasa, karena kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, kepandaian saya sendiri, saya tidak bisa. Saya nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Karena saya lebih muda dari mereka jauh, begitu. Ya, sehingga untuk berkata-kata, untuk memberikan nasihat, ini khususnya ini untuk anak-anak muda, ya, seperti saya ini nasihatin orang tua itu, ya, mungkin bagi mereka dianggapnya sesuatu yang nggak bermanfaat, begitu. Tapi puji nama Tuhan, ya, karena berkat kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan mempercayakan itu semua, dan jemaat boleh taat, ya, mau setia beribadah kepada Tuhan, dan khususnya satu keluarga ini, ya. Ini puji nama Tuhan, satu mujizat bagi Tuhan, ya. Karena orang ini orang yang sangat nakal, kayak gitu ya. Kalau bisa dikatakan dia preman, kayak gitu. Tapi puji nama Tuhan, ya, dia mau berangkat ke gereja. Setelah saya dekati, saya sampaikan, ayo kita ke gereja, kita belajar bersama bagaimana kita hidup yang benar. Ya, puji nama Tuhan. Itu
Eh, Jadi melalui hal-hal inilah ya, ini menguatkan saya untuk bertahan dalam pelayanan. Ya, sebenarnya kalau dinilai ekonomisnya, eh, kurang, tetapi puji nama Tuhan ya, saya tidak mencari itu, tetapi karena keterbebanan hati dengan jiwa-jiwa itulah yang membuat saya bisa bertahan menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Amin. Iman yang besar dari seorang gembala pastinya akan meneladani, akan menjadi teladan bagi jemaatnya. Jemaat yang iman yang besar. Seperti Pak Pendeta Timotius katakan tadi bahwa tetap setia saja di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, apalagi dengan kesaksian yang terakhir, ada 4 jiwa boleh masuk dalam Tuhan. Ini semua karena respon hati dari seorang gembala yang mau benar-benar terjun di dalam pelayanan Tuhan. Seperti visi dan misinya ya, membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang menjadi kerinduan terbesar Bapak Pendeta, sudah dikatakan tadi bahwa lebih ingin untuk mendewasakan jemaat Tuhan. Dan tentunya pendeta ingin ada pertumbuhan rohani di dalam jemaatnya. Luar biasa sekali. Ini semua menguatkan iman kita agar supaya kita tetap setia melayani Tuhan, tetap ada respon dari hati kita ketika kita meresponi sebuah panggilan Tuhan. Betul ya Pak Pendeta ya? Ya betul. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dari hati manusia, tetapi itu yang disediakan Tuhan lewat pelayanan Bapak Pendeta Timotius. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Timotius, luar biasa kesaksiannya hari ini. Puji Tuhan, kesaksian yang begitu luar biasa dan menguatkan kita di dalam Tuhan, bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan Bapak Pendeta Timotius Saryono di GBI Duku Sawah Cilacap, kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk mengirimkan persembahan kasih dalam nomor rekening yang sudah tertera pada program kami. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.